Ya, oke. Ya, mangga, Pak. Jadi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara dry action ya namanya ya, dari komunitas, mungkin ya komunitas pecinta, bukan pecinta bencana justru, tapi pecinta kebencanaan lah istilahnya gitu ya. Kalau cinta bencana jangan sampai gitu ya istilahnya. Oke. Nah, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Terima kasih yang pertama saya sampaikan untuk panitia dari Dry Action yang telah mengundang saya, walaupun mengundangnya kemarin ya. Itu Joni tuh, ngundangnya kemarin, ucapin materi dan segala macam. Wah, saya rasa repot juga kemarin tuh 1 hari ya jedanya, tapi alhamdulillahnya saya masih punya materi terkait tema ini yang dulu pernah saya sampaikan di acara Bandung Mitigasi HAP. Jadi mungkin rekan-rekan ada yang pernah menyimaknya waktu itu, ataupun jika belum, nah saya akan sampaikan kembali sekarang gitu ya. Dan mudah-mudahan temanya nyambung gitu terkait dengan pemuda dan kebencanaan. Nah di sini juga saya melihat ada Kang Bayu. Kang Bayu itu dosen UNP ya, Universitas Negeri Padang. Beliau kebetulan kolega saya, teman saya waktu kuliah dulu, dan mungkin interestnya juga sama dengan saya terkait kebencanaan. Mungkin nanti kita bisa sharing juga dengan beliau ya. Ya Kang Bayu ya. Halo Kang Bayu. Ya Pak Haji. Yap. Oke. Nah, untuk itu saya akan share screen dulu biar efektif waktu. Nah, di sini apakah sudah muncul? Sudah ada, Pak. Sudah ya. Bentar ya, saya full screen dulu. Sekarang sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini judul yang akan saya sampaikan pada pagi hari Minggu ini. Mudah-mudahan masih beririsan dengan tema yang diajukan oleh Dry Action ya, yaitu pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Nah, di sini dalam artian komunitas kampus. Nah, di sini juga nanti akan dibahas terkait peran serta mahasiswa dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan. Intinya seperti itu. Karena memang mahasiswa itu sumber dayanya banyak, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana tentunya. Apalagi di lingkungan kampus yang notabene merupakan tempat berkumpulnya massa yang sangat banyak ketika jam-jam tertentu. Nah, itu risiko bencananya lumayan tinggi gitu. Oke, kita lihat. Karena saya waktu itu berangkatnya dari lingkungan kampus Universitas Siliwangi, makanya di sini di latar belakang saya cukup dekat dengan Gunung Galunggung. Selain itu juga memiliki resiko terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Gempa bumi di sini ya berkaitan dengan pertemuan lempeng di selatan ya, Indo-Australia dan Eurasia. Kemudian kalau tanah longsor itu saya lihat morfologi di daerah utara, di lereng-lereng Galunggung, kemudian di sekitar selatannya, yaitu di sekitar Tasik Kabupaten, itu memang sangat berpotensi terjadi bencana longsor. Nah, salah satu contohnya mungkin di Kecamatan Sodong Hilir itu saya dengar banyak ya terjadi bencana longsor, dan itu memang menjadi prioritas rekan-rekan harusnya sebagai mahasiswa. Bagaimana sih peran kita nih untuk meminimalisir dampak kejadian bencana tersebut biar efek kerugiannya yang diterima oleh masyarakat bisa diminimalisir. Nah, ini kondisi atau letak Gunung Galunggung terhadap Unsil ya. Saya berangkatnya dari Unsil nih. Terhadap Unsil itu sekitar 22 km jika diukur menggunakan Google Earth ya gitu. Jadi letaknya 22 km jika ditarik garis lurus, dan memang si posisi kaldera Galunggung juga itu dia memang ke arah tenggara gitu. Pas ke arah kota Tasik, pas ke arah Unsil gitu. Jadi memang dulu
rekam jejak letusannya ke arah tenggara dari Gunung Galunggung ini. Makanya memang Kota Tasikmalaya itu sangat-sangat berpotensi terkena bencana efek dari gunung api Galunggung ketika meletus, gitu ya. Kemudian, nah ini kaitannya dengan apa ya, kondisi Jawa Barat secara keseluruhan. Jika kita lihat secara topografinya, dilihat dari gradasi warna di sini, daerah Tasikmalaya itu dia punya apa ya, ketinggian atau morfologi yang bervariasi, terutama di daerah selatan dan daerah utara. Itu terdapat, kalau di utara terdapat Gunung Galunggung, itu di lereng-lereng gunungnya atau di kaki-kaki gunungnya itu dia berpotensi longsor. Kemudian di daerah selatannya itu dia punya pegunungan selatan purba, kata Pak Erwin Maya, dan itu pun berpotensi longsor juga karena morfologinya sangat bervariasi di sana. Nah, ini letak lokasi Kota Tasikmalaya itu di sini, di tanda bintang itu ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh kejadian longsor atau pergeseran tanah ya, kalau ini di daerah Purbaratu waktu itu. Jadi ketika ada hujan lebat terus-menerus, intensitasnya tinggi, kemudian daya tampung selokan atau sungainya yang tidak terlalu besar, ya lama-kelamaan dia akan menggerus tanah, dan hasil ya di sini terjadi bencana longsor, dan yang terdampaknya adalah jalan desa ini gitu. Nah, ini kan cukup apa ya, jalan vital yang memang selalu dipakai oleh masyarakat. Ketika terjadi longsor di sana ya mereka harus memutar otak bagaimana caranya untuk mencapai atau mengakses ke lokasi tersebut, keluar masuknya seperti apa. Nah, ini pun mungkin harus diperhatikan juga. Oke. Nah, kemudian kita akan lebih spesifik lagi ke potensi bencana di Kota Tasikmalaya. Ini rekam jejak bencananya ya. Untuk di Kota Tasikmalaya sendiri, pertama, letusan gunung api. Dalam catatan, Gunung Galunggung meletus pada tahun 1822. Waktu itu 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu malahan. Dengan korban 4.011 jiwa, serta menghancurkan 114 desa. Nah, kemudian tercatat kembali tahun 1894, menghancurkan 50 desa. Kemudian tahun 1918 serta tahun 1982 yang terakhir. Jika kalian tahu, kalau di Kota Tasikmalaya itu kan banyak bukit-bukit kecil ya. Terutama mahasiswa yang sudah di Tasikmalaya nih, yang sudah stay di Tasikmalaya atau orang Tasikmalaya pasti tahu. Banyak gunung-gunung atau bukit-bukit kecil yang tersebar di Kota Tasikmalaya. Dan bahkan dalam sebuah buku disebut sebagai Kota Tasikmalaya itu sebagai 1000 gunung atau 1000 bukit. Pernah dengar ya istilah itu ya? Oleh beberapa pengarang buku itu bisa dijadikan sebuah judul buku. Nah, sebaran bukit-bukit tersebut itu merupakan dampak atau efek dari letusan Gunung Galunggung pada waktu itu. Mungkin tahun 1822 ya kejadiannya. Jadi kebayang bukit-bukit tersebut itu dia bisa sampai di Kota Tasikmalaya itu terlempar dari kaldera Galunggung yang sekarang gitu, atau kaldera Galunggung yang sebelumnya. Dan jaraknya itu 22 kilo. Bola api panas gitu ya, bola batu panas seukuran 2 kali rumah itu melayang di atas Kota Tasikmalaya dan tersebar di hampir sebagian Kota Tasikmalaya. Gitu. Kalau kalian lihat film-film seperti film-film Amerika, film apa ya? Film di Eropa lah, di Italia ada Vesuvius gitu kan, pernah lihat ya film itu. Itu seperti itu ilustrasinya gitu. Bola-bola api raksasa itu berterbangan kemana-mana. Dan terkhusus Galunggung itu berterbangannya itu ke tenggara gitu, ke Kota Tasikmalaya. Makanya di Kota Tasikmalaya terkenal dengan 1000 bukit. Itu hasil letusan pada waktu itu. Dan ya wajar kalau misalnya korban pada waktu itu banyak. Gitu ya. Kemudian kalau rekam jejak gempa bumi, ya sering juga terjadi di Kota Tasikmalaya itu. Lokasi Kota Tasikmalaya sama halnya dengan kota kabupaten lain di selatan Jawa Barat, memiliki potensi bencana gempa bumi yang tinggi karena berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Terakhir pada tanggal 17 Agustus 2021 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Itu kekuatannya 4,5 skala Richter. Ya
waktu itu memang tidak terlalu berdampak ya. Paling ada retakan-retakan saja di rumah-rumah dan lain sebagainya. Tidak menimbulkan sampai korban jiwa. Tapi ya mau kecil mau besar, gempa bumi itu memang sangat berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Terus kalau untuk bencana tanah longsor, bagian selatan Kota Tasikmalaya memiliki morfologi berbukit yang berpotensi bencana tanah longsor. Kejadian longsor terakhir terjadi di Kecamatan Purbaratu pada tanggal 18 November 2020. Foto yang tadi ya di slide sebelumnya yang memutus jalan lingkungan dan mengancam satu rumah. Ya. Oke, ini potensi bencana atau rekam jejak bencana yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Kemudian selanjutnya, kenapa komunitas kampus? Nah ini, jadi saya akan menariknya ke komunitas kampus. Jadi kampus merupakan tempat terkonsentrasinya massa yang banyak dan dalam waktu yang relatif bersamaan. Unsil, saya contohnya Unsil aja ya biar gampang ya, biar rekan-rekan lingkungannya tempat belajarnya sendiri. Unsil itu mahasiswanya kalau tidak salah sebanyak 15.000 sampai 20.000 orang. Jika mereka kuliah dalam satu waktu, gitu ya, kebayang coba, yang kuliah di Unsil dalam satu waktu itu 15.000 sampai 20.000 orang, ketika non pandemi tentunya ya. Terus belum lagi dosen gitu kan, belum lagi pendik gitu, belum lagi tata usaha dan lain sebagainya. Itu mungkin di kampus bisa mencapai 17.000 orang. Amit-amit terjadi bencana misalnya. Dengan jumlah massa yang terkonsentrasi di lokasi yang cukup cukup lingkupannya sempit dalam satu lokasi satu area, kemudian kita tidak mempunyai protokol kesiapsiagaan yang baik, gitu, maka resiko kerugian yang akan ditimbulkan dalam hal ini mungkin korban jiwanya itu akan sangat-sangat berlipat-lipat ganda gitu. Sama halnya dengan lembaga-lembaga pendidikan lain seperti sekolah, misalnya pesantren, atau lembaga pendidikan lain yang memang berpotensi mengumpulkan massa pada jam yang bersamaan ketika terjadi bencana, itu dia akan berlipat potensinya daripada pemukiman warga biasa gitu. Makanya di sini saya titik fokusnya ke sana. Nah, di Kota Tasikmalaya terdapat banyak perguruan tinggi, salah satunya adalah Unsil yang memiliki mahasiswa 12.000 orang, nah waktu itu 12.000 orang, serta tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 700 orang. Ya kalau semuanya ngumpul gitu ya, ada gempa, wah repot. Kalau tsunami saya rasa nggak mungkin gitu ya kalau di Unsil untuk sekarang. Karena ya letaknya kemudian ketinggian tempatnya cukup jauh. Oke, sekarang selanjutnya proses PRB-nya atau pengurangan resiko bencananya. Dengan kondisi tadi pengumpulan massa yang banyak dalam area yang sempit, maka kita harus punya proses pengurangan bencana atau proses pengurangan resiko bencana. Bagaimana caranya? Nah, proses pengelolaan risiko bencananya yang pertama harus dilakukan oleh pihak kampus sebagai yang punya otoritas, sebagai yang punya wilayah istilahnya gitu ya. Pihak kampus itu yang pertama harus proaktif memproduksi peraturan-peraturan serta menginisiasi kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mendorong peningkatan proses pengurangan risiko bencana di lingkungan kampus. Contoh kecilnya apa? Contoh kecilnya misal kita setiap 6 bulan sekali mengadakan simulasi gempa misalnya. Itu bagus gitu. Kalau setiap sebulan sekali juga saya rasa jangan kalau terlalu seringnya. Karena nanti kadang-kadang ketika terlalu sering kita malah bosan. Atau bahkan ketika ada gempa aslinya disangkanya simulasi gitu. Itu lebih berbahaya lagi. Jadi memang waktunya harus diatur dengan tepat, minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kita melaksanakan simulasi. Contoh kecilnya itu. Atau misalnya ada roadshow tiap fakultas, pematerian dari BNPB atau BPBD misalnya, atau mungkin dari BMH, atau mungkin dari stakeholder lain yang memang konsennya di bidang tersebut, memberikan edukasi terhadap warga kampus, dituangkan oleh peraturan-peraturan yang diinisiasi oleh pihak kampus. Itu akan sangat enak gitu. Bahkan di beberapa kampus-kampus lain saya pernah melihat itu setiap acara tuh di awal pembukaan itu suka disampaikan
Bapak Ibu, di gedung ini protokol mitigasi bencananya adalah ketika terjadi gempa bumi, Bapak harus bergerak ke pintu itu. Kemudian turun ke sana. Jangan memakai lift ya, gitu ya. Pakailah tangga darurat dan keluar secara teratur. Itu protokol kesiapsiagaan yang memang harus wajib ada di setiap kegiatan. Nah, di kita di Unsil sendiri saya rasa sampai sekarang itu masih anget-anget tai ayam ya bahasanya. Ketika ada bencana baru ada tuh protokol seperti itu. Tapi sekarang ketika memang blast gak ada gitu ya, itu pun hilang gitu. Harusnya mau ada ataupun nggak ada, hal tersebut harus menjadi sebuah ketetapan di sana, di setiap acara, di setiap kegiatan itu harus disampaikan gitu protokol kesiapsiagaan. Jika itu menjadi sebuah aturan, itu akan menjadi sebuah prioritas nantinya untuk penyelenggara acara biar selalu mengingatkan gitu. Bahasanya seperti itu. Kemudian yang keduanya dari pihak organisasi mahasiswa atau dalam hal ini Ormawa lah ya, pernah dengar ya, seperti BEM, kemudian himpunan, kemudian UKM, dan lain sebagainya, mereka pun harus berperan serta dalam hal menginisiasi program-program kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana berdasarkan terhadap peraturan kampus yang selaras dengan hal tersebut. Kalau pihak kampus sudah mengeluarkan aturan, Ormawa tuh enak gitu ya, tinggal nyantel ke aturan tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Banyak programnya kalau Ormawa saya rasa. Misal, mengadakan pelatihan volunteer misal. Dilatih tuh mahasiswa yang memang minat di bidang ini, silahkan dilatih sama Ormawa-Ormawa, sama himpunan, sama BEM, baik BEM fakultas, baik BEM universitas. Jadi nanti ketika ada bencana di sebuah daerah, misalnya dalam lingkup kota Kabupaten Tasikmalaya, mereka tuh sudah siap untuk diarahkan ke sana gitu. Mereka sudah siap didistribusikan ke lokasi. Jadi yang berangkat ke lokasi itu bukan mahasiswa yang hanya embel-embel mahasiswa yang nggak punya skill gitu. Itu bukan membantu situasi, itu malah memperparah situasi nanti di lokasinya. Mereka akan menjadi beban masyarakat nanti di sana gitu ya, kalau yang tidak memiliki skill tentunya. Makanya di sini mahasiswa dalam hal ini melalui Ormawa baiknya atau bagusnya mengadakan pelatihan-pelatihan terkait relawan misalnya atau volunteer dan sebagainya. Jadi mereka berbekal nih berangkatnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peran serta seluruh warga kampus. Nah, warga kampus di sini ya semuanya, semua masyarakat kampus dalam hal ini mahasiswa, dosen, terus tendik dan lain sebagainya harus berperan aktif dalam mewujudkan pengurangan resiko bencana dengan ikut aktif dalam setiap kegiatan yang diinisiasi baik oleh pihak kampus maupun oleh pihak mahasiswa. Nah, jadi jangan merasa bahwa kita itu dosen, misalnya bahwa kita itu tendik, jadi tidak ikut pada acara-acara yang diinisiasi oleh mahasiswa terkait kesiapsiagaan. Karena kalau bencana itu tidak pilih-pilih. Oh ini mah dosen lah, mau waktunya ke dosen mah ya enggak gitu, sama aja. Kita semua manusia gitu ya, baik mahasiswa, dosen, tendik, semuanya harus terlibat. Jadi biar nanti sumber daya manusianya setara, dalam artian kemampuan kesiapsiagaannya sama-sama naik. Itu istilahnya ya. Nah, terus, nah ini langkah-langkah konkretnya, inisiasinya seperti apa. Yang pertama adalah melaksanakan berbagai kegiatan atas kerjasama dengan mitra. Nah, kerjasama dengan mitra ini adalah bentuk kegiatan dapat berupa penyuluhan, seminar, ataupun simulasi bencana yang dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bentuk kerjasama dengan mitra. Nah, contohnya ini dengan Badan SAR Nasional atau Basarnas, atau bisa juga dengan BPBD atau BNPB misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan mahasiswa masih bingung tuh ngebedain apa bedanya BNPB, BPBD gitu kan, Basarnas. Itu memang harus butuh kajian khusus ya. Kadang-kadang mereka disamakan karena warnanya oranye semuanya gitu ya. Padahal enggak gitu. Padahal mereka punya tupoksinya masing-masing ketika terjadi bencana. Seperti yang saya tahu saja, kalau Basarnas itu dia memang fokusnya untuk rescue ya. Kalau ketika jadi bencana itu mereka fokusnya untuk rescue atau menyelamatkan orang.
Tapi tugas utama Basarnas itu dibentuk di Indonesia itu bukan untuk bencana alam padahal, tapi untuk bencana transportasi. Dalam hal ini penerbangan. Basarnas itu dibentuk untuk bencana penerbangan secara aturan ya undang-undang. Karena secara aturan internasional juga syarat adanya rute domestik atau nasional di sebuah negara, dia harus punya badan rescue sendiri. Ya disitulah terbentuklah Basarnas. Nah, fungsinya ketika terjadi bencana yaitu untuk membantu BNPB dalam merescue orang-orang atau masyarakat yang terdampak bencana. Gitu ya. Jadi memang tupoksinya yang utamanya untuk rescue kalau Basarnas. Nah, kalau BPBD itu adalah setingkat kabupaten dan provinsi. Jadi dia pengelola atau organisasi untuk mengelola sebuah kejadian bencana misalnya. Jadi dia tuh di atasnya gitu. Nanti di bawahnya itu ada Basarnas, ada apa. Yang mengelolanya itu BPBD sebagai apa ya? Komitenya lah gitu ya. Nah, di atasnya lagi secara nasional disebutnya BNPB. Jadi BNPB itu induk dari BPBD daerah. Seperti itu, secara singkatnya seperti itu. Tapi kalau untuk secara detailnya silahkan Anda baca sendiri ya. Nah ini, di sini BPBD ataupun Basarnas mungkin kalau mereka diminta untuk melaksanakan penyuluhan, seminar, mereka akan sangat senang hati gitu. Mereka akan datang ke kampus asal kalian minta. Ajukan surat pengajuannya gitu secara resmi, mereka akan dengan senang hati datang ke kampus memberikan penyuluhan baik ke mahasiswa, dosen dan lain sebagainya. Seperti di foto ini kan sedang ada simulasi tuh ketika terjadi bencana gempa bumi. Dia harus berlindung kemana? Misalnya ke bawah kursi, ke bawah meja, atau berdiri di tempat yang kira-kira pondasinya cukup kuat. Jadi memang banyak cara lah gitu ya. Ketika kita tahu dari ahlinya, insya Allah kita bisa meminimalisir resiko bencana gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah jalur evakuasi bencana. Nah ini pun sangat penting. Bukan hanya tsunami saja yang memerlukan jalur evakuasi bencana, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lain pun idealnya mempunyai jalur evakuasi bencana di sebuah tempat tersebut. Perencanaan serta pembangunan jalur evakuasi bencana yang efektif. Nah, perencanaan serta pembangunan jalur evakuasi bencana harus benar-benar mempertimbangkan terkait tata ruang kampus. Nah, ini kan saya skupnya kampus ya. Agar efektif dan tidak menimbulkan kerugian. Nah, ini saya punya contoh nih. Saya punya contoh jalur evakuasi bencana di sekolah SMP Negeri 2 Bangsri di Jepara, Jawa Tengah. Kalau kalian coba fokus ke gambar ini, itu ada tanda-tanda panah yang warna kuning ya. Kelihatan? Nah, kemudian yang warna merah itu kelas kalau tidak salah, kemudian yang warna-warna lain di situ bisa dibaca di keterangannya. Jadi, jalur seperti itu pentingnya apa? Pentingnya ketika terjadi bencana, si siswa-siswa, si guru yang berada di kelas, dia keluar kelas secara bebarengan kan pasti ya. Dia tidak akan bertabrakan di lorong-lorong itu gitu. Di lorong-lorong sekolah, di lorong-lorong kampus. Kalau misalnya tidak ada panduan seperti ini, mereka berpotensi saling bertabrakan di lorong-lorong kampus, di lorong-lorong sekolah. Dan itu akan mempertinggi resiko gitu. Mereka papuket, patincak-tincak, pagulung-gulung gitunya di lorong-lorong kampus. Mereka tidak bisa lari akhirnya. Dan ketika bangunannya roboh, mereka akan tertimpa gitu. Jadi resikonya akan semakin tinggi. Tapi ketika ada jalur-jalur seperti ini, mereka akan terarahkan. Ketika mereka keluar kelas, mereka akan tahu tuh harus lari kemana. Dan tidak akan bertabrakan dengan orang di kelas yang lain gitu. Karena jalurnya jelas ke satu arah gitu mereka. Tidak akan ada dua arus yang saling bertabrakan. Makanya sangat penting tuh jalur evakuasi bencana. Dan mereka akan diarahkan ke tempat titik kumpul yang notabene itu sudah disurvei, sudah aman dari ancaman bencana gempa buminya. Misal di tempat terbuka dalam hal ini kalau di sekolah kan di lapang upacara misalnya. Atau kalau di kampus di parkiran yang cukup luas misalnya. Mereka akan diarahkan ke sana.
Jadi ketika bencananya atau gempanya sangat besar, gedung-gedung roboh gitu ya, amit-amitnya, mereka tidak akan tertimpa oleh itu. Gitu. Mereka akan aman. Gitu ya. Jadi itu pentingnya jalur evakuasi bencana. Nah, ini salah satu contohnya titik kumpul. Titik kumpul ini biasanya dia dipatenkan atau mungkin di tembok, dicor ya, si tandanya ini tuh di tempat yang memang benar-benar aman. Kalau tempat titik kumpul tsunami kan di tempat yang lebih tinggi biasanya, yang jangkauannya jauh dari gelombang tsunami-nya gitu. Dan itu memang harus dilihat site plan dari lokasi tersebut seperti apa, morfologinya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu untuk tsunami memang lebih kompleks lagi. Kalau untuk gempa kan cukup sederhana, kita tinggal menempatkan di tempat-tempat terbuka saja yang memang terjauh dari gedung-gedung yang berpotensi roboh. Gitu. Kalau di kita di Indonesia itu banyak yang memindahkan gitu titik kumpul ini. Kan karena si titik kumpulnya hanya dari kayu gitu kan, diletakkan sembarangan, dan kadang-kadang kalau ada orang yang mau parkir dipindahkan tuh ke tempat yang lain si tanda itunya. Atau bahkan untuk orang-orang yang iseng itu dijual gitu ya, dicuri dan dikilo gitu. Ya itu mungkin salah satu bentuk isengnya orang Indonesia, sampai hal-hal seperti itu pun dijadikan komoditas ekonomi, komoditi ekonomi ya. Oke, nah ini jalur evakuasi bencana, ini sangat penting. Di kampus kita di Unsil, ini masih minim saya lihat. Hanya ada di dalam gedung saja dan itu pun kecil, tidak terlalu terlihat. Mungkin nanti bisa diinisiasi lagi oleh mahasiswa bagaimana caranya sehingga bisa terlihat dan bisa memberikan manfaat yang lebih. Bukan hanya sebagai sebagai formalitas saja. Jatuhnya hanya sebagai formalitas saja saya lihat di kampus ya. Kemudian yang ketiga adalah penempatan poster kesiapsiagaan bencana yang tepat serta efektif. Nah, ini nih, poster ada, tapi penempatannya tidak tepat misalnya. Itu pun jadi masalah. Siapa yang akan baca gitu ya. Jadi makanya penempatan poster-poster itu harus berada di tempat yang tepat. Dalam artian kita harus yakin ketika menempatkan poster tersebut, itu pasti banyak orang yang akan baca gitu. Kalau ditempatkannya di tempat yang orang jarang lewat, yang orang jarang nongkrong di sana, ya bagaimana bisa dibaca gitu ya. Makanya di sini penempatan poster harus berada di tempat-tempat yang cenderung orang bertahan cukup lama di tempat tersebut. Seperti kantin misalnya, atau wifi spot, ya kan, atau taman, atau perpustakaan, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di beberapa tempat, contohnya di kampus-kampus seperti di Unsil juga saya rasa, itu poster bencana itu dia adanya di gerbang. Jadi ketika kita mau, kalau pakai mobil tuh masuk gerbang, kita kan mijit tuh ya, terus muka portal, nah itu dia poster tuh di sana di depan, jadi kelihatan. Dari ketika kita mau pijit tuh. Dan saya rasa itu kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena kita hanya lewat saja di sana. Tidak cukup waktu untuk membaca keseluruhan posternya. Paham nggak maksud saya? Jadi hal-hal seperti itu tuh harus dihindari. Karena kan justru poster itu kan banyak bacaannya. Misalnya bencana gempa bumi, kita harus ngapain aja? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin akan terbaca dalam 5 atau 10 detik ketika kita lewat gitu. Makanya penempatan poster di tempat-tempat tersebut tuh harus dihindari karena tidak efektif. Ya, seperti poster-poster seperti inilah. Kebayang nggak? Kita baca ini pasti butuh waktu minimal semenit. Ketika kita hanya masuk gerbang Unsil gitu kan, dan mijit tombol buka pintu, kita nggak mungkin bisa baca ini semuanya. Kebayang di belakang langsung ngelakson banyak kan, yang lagi ngantri gitu. Makanya poster-poster seperti ini itu harus ditempatkan di tempat-tempat yang pas. Contohnya tadi, kantin misalnya. Kita sambil ngopi tuh, sambil ngerokok misalnya kan, sambil berdiskusi, sambil makan. Nengok dikit ke kiri, oh ada poster tuh, kita baca. Nah, itu kan lebih efektif. Orang yang membacanya juga akan lebih santai gitu. Nggak keburu-buru. Atau di wifi spot juga sama, kalau ada gitu kan.
di taman-taman yang tempat-tempat kita berkumpul, di himpunan-himpunan, di ruangan-ruangan UKM, itu saya rasa lebih efektif. Perpustakaan apalagi gitu ya. Jadi memang harus pas. Ya kebayang kalau posternya laletik, sehingga kia kan tulisannya juga repot kalau kita bacanya sekilas gitu ya. Walaupun segede gaban. Pasti kita butuh waktu yang cukup lama standby di tempat tersebut, sehingga poster ini terbaca dengan baik. Istilahnya seperti itu. Poster-posternya sederhana sih seperti ini, dan menarik-menarik gitu ya secara warna, secara visual. Dan itu menarik kita sebagai orang yang ada di sana untuk membaca itu. Ya kalau di kampung-kampung, saya sarankan ditempatkannya itu di tempat-tempat seperti pos ronda misalnya. Gitu kan? Jadi di pos ronda itu bukan hanya jadwal ronda yang terpampang tuh, tapi poster-poster seperti ini juga terpampang. Jadi bapak-bapak ketika main gapleh tuh ya, jeplak-jeplak, ngalieu ke kiri, oh ada poster, baca heula gitunya. Nah, itu pun bisa gitu. Efektif, bisa dilaksanakan. Atau di posyandu-posyandu, ibu-ibu ketika nganter anak-anaknya untuk di kilo gitunya, untuk posyandu bulanan, mereka bisa baca poster tersebut. Jadi memang strategi-strategi seperti itu memang bisa dilakukan. Di masjid misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau sholat berjamaah, mau wudhu tuh, ya baca dulu poster misalnya. Itu pun bisa gitu, kalau kita mau. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 4 itu terkait sosialisasi evakuasi. Nah, ini juga penting nih, sosialisasi evakuasi. Selain jalur evakuasinya yang sudah harus diadakan, sosialisasi evakuasi pun harus disampaikan gitu. Jadi ini sebagai guide-nya lah, sosialisasi evakuasi itu sebagai guide-nya. Bagaimana cara kita membaca jalur evakuasi, bagaimana cara kita lari gitu ya. Nah, ini adanya di sini. Penyampaian sosialisasi evakuasi pada setiap awal kegiatan di kampus. Pada setiap mengawal kegiatan di kampus harus disosialisasikan terkait proses evakuasi bencana. Agar ketika sewaktu-waktu bencana datang secara tiba-tiba, semua sudah siap untuk meminimalisir korban jiwa. Ini kan tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Jadi seperti ada seminar tuh, kita di awal tuh MC menyampaikan, Bapak Ibu kalau ada gempa keluarnya lewat pintu timur misalnya. Terus lari ke sebelah kanan, ada tangga darurat di sana. Jangan memakai lift dan lain sebagainya. Jadi memang itu harus wajib disampaikan ketika setiap awal kegiatan. Seperti kita naik pesawat. Kita naik pesawat kan di atas sebelum take off, pramugari itu suka menyampaikan ketika terjadi keadaan darurat dalam pesawat, nanti akan ada oksigen turun dari atas, ya kan? Kita memakainya seperti apa? Diperagakan kan gitu ya oleh pramugari. Kemudian nanti ada pelampung. Misalnya kalau jatuhnya ke air, kita harus bagaimana cara pakai pelampungnya. Itu kan prosedur gitu. Di pesawat ada. Begitupun di ruangan-ruangan di gedung-gedung pun saya rasa kalau yang berhubungan dengan orang banyak itu pun harus ada. Karena kita kan semuanya berada di tempat yang rawan bencana gitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya, kebayangkan kegiatan penerimaan mahasiswa baru seperti ini di Unsil, di gedung Mandala ya kalau nggak salah ini. Itu harus disampaikan. Kebayang ada gempa ketika mahasiswa berkumpul seperti ini. Papuketnas juga kumaha gitunya, pintuna di mana gitu ya, larinya harus kemana. Kebayang wanita-wanita itu sudah di bawah semuanya keinjek-injek gitu kan. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Karena nanti resiko korban jiwanya akan lebih banyak gitu. Ini juga sama kegiatan-kegiatan di rektorat, kegiatan-kegiatan dimanapun, itu harus disampaikan. Apalagi gedung-gedung yang berlantai banyak, kemudian pintunya terbatas, itu sangat beresiko. Oke, nah ini yang terakhirnya adalah kampanye digital nih. Kampanye digital ini kan sekarang kita sudah mengenal berbagai platform digital. Nah, sosialisasi kesiapsiagaan bencana dengan memanfaatkan platform digital di sini, itu adalah memanfaatkan website kampus. Misalnya Sistem Informasi Akademik atau SIMAK. Itu kan mahasiswa suka sering mengakses itu ya, gitu kan.
media sosial kampus atau organisasi mahasiswa untuk mengkampanyekan terkait kesiapsiagaan bencana lingkungan kampus. Contoh, ketika kita membuka website kampus, itu harusnya ada iklannya tuh. Tapi bukan iklan Coca-Cola, iklan apa yang lewat, jangan ya, tapi iklan terkait poster kesiapsiagaan. Nunggu loading kita mau buka page tertentu misalnya di website tersebut. Nunggu loadingnya. Nah, loadingnya itu jangan hanya muter-muter gitu aja, tapi poster kebencanaan misalnya. Jadi ketika kita nunggu loading itu kita baca dulu, oh iya, bencana gempa bumi itu seperti ini, kita harus ngapain gitu. Itu kan akan lebih efektif saya rasa gitu dan terbaca. Ketika mahasiswa nunggu loading, mereka akan otomatis membaca itu gitu. Karena kan mahasiswanya kan menunggu page-nya terbuka gitu ya. Nah, di sini juga ketika membuka nilai misalnya ya, sebelum buka nilai jadi diharuskan membaca protokol kesiapsiagaan bencana misalnya. Sebelum membaca itu, page nilainya tidak akan terbuka misalnya. Itu kan aturan-aturan itu bisa diterapkan. Jadi mahasiswa sebelum membuka nilai itu dia harus membaca dulu protokol kesiapsiagaan bencana misalnya. Gempa bumi, mau tsunami, mau longsor, apapun itu. Itu akan lebih efektif. Akan sedikit dipaksakan sih memang gitu ya. Jadi paksa baca, tapi nggak apa-apa. Untuk kebaikan makan kenapa enggak? Gitu. Itu bisa dilakukan. Kampanye-kampanye lewat IG, lewat Facebook, lewat Telegram, lewat media sosial apapun itu sangat bisa. Itu lebih jelas lagi. Nah, ini yang terakhir ternyata, bukan yang tadi ya. Tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana ini di beberapa tempat, beberapa sekolah-sekolah yang elit saya lihat sudah ada, hampir di tiap kelas adanya itu. Isinya apa? Yaitu persiapan mengenai tas siaga bencana yang berisi kebutuhan pokok atau utama yang mudah dijangkau dan dibawa pada saat terjadi bencana di lingkungan kampus. Kalau di kampus konteksnya berarti harus ada di setiap kelas. Misalnya dalamnya apa? Misalnya dalamnya ada roti yang memang apa ya, daya tahannya cukup lama lah. Jangan yang besok udah hasem gitu ya, janganlah kalau itu mah. Roti misalnya, ataupun mie instan, ataupun air mineral, P3K, senter gitu ya. Dan apa ya, item-item lain yang memang nanti dibutuhkan ketika bencana tersebut. Kan siapa tahu ada orang yang terjebak gitu di gedung tersebut, tidak bisa keluar dalam waktu yang lama, menunggu pertolongan dari SAR misalnya. Dia kan membutuhkan hal-hal tersebut gitu. Jadi kita minimalnya bisa nambah nafas lah istilahnya. Bisa nambah nafas hidup, bertahan di sana sebelum pertolongan datang. Itulah pentingnya tas siaga bencana. Nah, ini contohnya. Isi tas siaga bencana yang pertama ada kotak P3K, ada master, peluit. Nah, ini peluit juga penting saya rasa. Karena kebayang nggak, orang-orang yang terjebak di puing-puing bangunan itu, boro-boro bisa ngagorowok gitu ya. Susah. Dia nahan sakit pun saya rasa akan susah. Makanya peluit itu penting. Suara peluit itu dia bisa didengar gitu. Dari jarak beberapa puluh meter atau bahkan ratus meter. Beda dengan jangkauan kita berteriak misalnya. Dan itu akan mengundang SAR untuk datang ke sana. Pentingnya itu peluit. Kemudian uang cash juga iyalah, itu mah perlu. Kemudian handphone, itu mah handphone mah pribadi ya. Kemudian makanan yang tahan lama, air minum, senter, pakaian ganti. Nah, pakaian ganti itu biasanya untuk di daerah-daerah banjir dan longsor mungkin dan lain sebagainya. Kemudian radio portable. Nah, radio portable itu dia untuk akses informasi. Misalnya, ini bencananya di mana sih terjadinya gitu kan? Mereka dapat info secara cepat nantinya. Karena radio itu salah satu akses yang memang paling mudah dijangkau selain televisi. Kalau televisi kan repot. Masa kita ketika dalam reruntuhan harus ngurungkan TV heula, itu kan repotnya. Kalau radio mah bisa dipegang di tangan, istilahnya didengerin informasinya apa gitu. Oke, nah ini contoh realnya seperti ini. Nah, kalau di rumah mah kan yang harus disiapkan di tas ini tuh seperti surat-surat berharga, ya kan, akta tanah, surat nikah dan lain sebagainya. Itu yang paling sering hilang ketika terjadi bencana.
Dan ketika itu hilang, ya rata-rata masyarakat akan kehilangan harta bendanya juga. Dan akan sulit untuk merecovery-nya. Karena tidak ada surat-surat berharganya. Oke. Terakhirnya, sebuah musibah akan menjadi kenikmatan jika kita berhasil menyikapinya dengan syukur, sabar, dan tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ini dari Ustadz Abdullah Gimnastiar ya. Jadi pesannya seperti itu, karena kita memang ada di tempat yang rawan bencana, kita sebagai manusia harus berpikir bagaimana cara untuk meloloskan diri dari bencana tersebut, dan kalau bisa meminimalisir dampak yang terjadi dari bencana tersebut. Jangan lupa juga bersyukur serta bertawakal. Sabarlah istilahnya ya. Baik, terima kasih dari saya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali untuk tema yang dibahas barusan. Jadi mungkin pada intinya suatu mitigasi itu dilakukan untuk meminimalisir ataupun mengurangi resiko dari suatu bencana yang ada di sekitar kita. Kemudian adapun upaya itu bisa dilakukan dengan cara seperti tadi yang Pak Tio sudah sampaikan, misalkan seperti pengelolaan resiko bencana, kemudian juga mengadakan simulasi bencana, protokol kesiapsiagaan, kemudian ada menginstruksikan jalur evakuasi dengan secara jelas dan juga terarah. Kemudian juga ada penempatan poster. Nah, itu poster itu sangat berpengaruh sekali. Atau kalau bisa itu dibuatkan baliho mungkin agar lebih jelas gitu. Betul. Kemudian juga tempat poster itu harus apa istilah lah. Jadi itu tidak nyempil gitu atau bisa terlihat secara jelas gitu supaya tempatnya itu emang bisa oleh semua orang dilihat si poster itu, mungkin seperti itu. Kemudian juga upaya dari mitigasi ini mungkin bisa dilakukan oleh kita selaku manusia jika mungkin mengambil contohnya seperti hutan ya. Hutan tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Pak Tio secara jelas mengenai apa itu mitigasi, kemudian juga peran serta kita sebagai mahasiswa ya yang harus melakukan mitigasi itu harus seperti apa. Mungkin jika diambil contoh seperti hutan ya, jika hutan mengalami suatu penggundulan yang sangat luar biasa itu kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat harus peran serta dalam mewujudkan supaya hutan itu bisa dilakukan penghijauan. Mungkin karena jika hutan tersebut sangat-sangat gundul, itu akan menyebabkan resiko yang sangat luar biasa. Seperti misalkan keadaan menjadi lebih panas, karena kan jika hutan sangat gundul itu tidak ada yang menyerap oksida gitu, ataupun karbon dioksida. Mungkin seperti itu. Kemudian juga upaya mengatasi banjir seperti apa? Tadi telah disampaikan oleh Bapak Tio mungkin. Sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian sekarang masuk ke sesi diskusi. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand, kemudian juga nanti akan saya tunjuk. Kemudian boleh mengaktifkan mic ataupun mikrofonnya. Silakan. Ya, di sini ada Rizky Samsul Fauji. Silakan Rizky masuk untuk bertanya. Terima kasih moderator untuk waktunya. Ya, Pak, izin bertanya. Oke, mengenai ini ya, kesiapsiagaan bencana. Saya sempat baca mengenai program yang dicanangkan oleh Kemdikbud, yaitu SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah itu Pak, penerapannya itu seperti apa gitu Pak mengenai SPAB sendiri? Apakah memang seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia itu sudah menerapkan program tersebut ataupun tidak? Karena ya dirasa itu sangat penting gitu, urgensi mengenai bagaimana sih kita bisa siaga
terhadap bencana. Seperti itu mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak. Enggak. Ya, mungkin untuk pertanyaan ditapung terlebih dahulu. Jika ada yang bertanya, disilakan. Penanya selanjutnya. Atau mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, ya, bisa langsung dijawab oleh Bapak Tio. Kemudian untuk penanya selanjutnya bisa melalui kolom chat terlebih dahulu. Nanti saya persilakan untuk bertanya. Mangga silakan kepada Bapak. Ya, terima kasih moderator Rizky ya. SPAB Ya, atau Satuan Pendidikan Aman Bencana itu memang program dari Kemendikbud, dan di mata kuliah saya di Geografi Kebencanaan itu ada di pertemuan ke-7 ya. Rizky udah ngontrak belum mata kuliah itu? Udah Pak, tapi nggak keajar sama Bapak kemarin. Oh gitu. Iya Pak. Oh. Nah, di sini saya akan menayangkan slide-nya ya. Jadi SPAB itu memang dia direncanakan akan diterapkan di semua satuan pendidikan. Dari mulai tingkatan TK ya kan, kemudian SD, SMP, SMA atau bahkan perguruan tinggi. Semuanya nanti akan mengadakan SPAB ini atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan dia programnya memang dari kedinasan, dalam artian Kementerian Pendidikan, turun ke Dinas Pendidikan Provinsi, turun ke Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, baru dia masuk ke sekolah-sekolah. Dan itu secara protokol mungkin mengharuskan semuanya itu harus ada pendidikan atau penyuluhan dulu. Misalnya pematerian untuk seluruh kepala sekolah di Kabupaten Tasikmalaya misalnya tentang SPAB. Nanti dia akan di-drill di sana, dijelaskan SPAB itu seperti apa, kemudian pelaksanaan di sekolahnya harus seperti apa, dan nanti ketika kepala sekolah tersebut pulang ke sekolahnya masing-masing, beliau akan menerapkan program tersebut di sekolahnya masing-masing. Kalau dijelaskan secara rinci, ini ada 18 slide ya di saya terkait SPAB ini. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tapi pada dasarnya nanti si siswa-siswa atau siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah tersebut, itu dia akan diajarkan bagaimana cara evakuasi, bagaimana cara pertolongan pertama misalnya, bagaimana cara menyikapi bencana tersebut, mereka harus menghindarnya kemana, harus berlindung di bawah meja atau seperti apa, terus mengadakan simulasi setiap 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali gitu ya. Jadi cakupannya memang sekolah. Kalau tadi seperti daerah Pangandaran misalnya, itu kan cakupannya wilayah Pangandarannya, simulasi tsunami seperti apa, masyarakat umum yang terlibat. Tapi kalau yang spesifik ke SPAB ini, itu adalah masyarakat di lingkungan sekolah yang terlibat. Jadi siswa itu akan disimulasikan, terus ada sirine, misalnya sirine gempa, itu mereka akan keluar bersamaan dari kelas dan akan berlari ke tempat tertentu untuk mencapai titik tempat yang aman. Nah, salah satu program SPAB itu seperti itu. Terus nanti akan ada pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi misalnya. Di setiap sekolah itu wajib ada. Programnya seperti itu dari Kemendikbud. Terus nanti setiap guru akan ada pelatihan terkait pertolongan pertama seperti apa. Jadi nanti ketika ada siswa yang memang menjadi korban, amit-amitnya gitu ya, dan membutuhkan pertolongan pertama, itu guru bisa untuk menyelamatkan pada waktu itu. Menunggu untuk tim medis yang sebenarnya datang, gitu ya. Jadi program-programnya memang seperti itu. Sama dengan program-program yang memang dilaksanakan oleh pemerintah ke masyarakat. Tapi di sini yang menjadi perbedaan adalah cakupannya di sekolah, gitu, spesifik. Gitu, Rizky ya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Mangga. Jadi kita memang menginisiasinya susah ya kalau SPAB ini kalau dari bawah. Karena memang ini programnya dari atas. Mungkin nanti kalau pihak sekolah yang memang merasa belum ada panggilan untuk penyuluhan SPAB ini,
Ya mungkin program dari Dinas Pendidikan Kabupaten setempatnya belum menyampaikan. Ini memang harus menunggu programnya dari atas, baru nanti diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian ini juga ada satu penanya lagi bernama Mufidatu Nisa. Izin bertanya mengenai mitigasi bencana di lokasi pariwisata seperti yang terjadi baru-baru ini di Gianyar, Bali, terjadinya longsor di lokasi wisata dan mengakibatkan beberapa orang tewas. Bagaimana upaya kita ketika sedang berada di lokasi wisata yang berpotensi memiliki bencana agar kita bisa mengantisipasinya? Terima kasih. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke, nah ini di lokasi yang berbeda ya. Kalau yang tadi di sekolah, nah ini kalau dari Nisa itu di tempat wisata. Tempat wisata yang baik, tentunya yang berstandar nasional ataupun internasional, itu dia memang wajib untuk memiliki protokol kesiapsiagaan bencana. Penyampaian terhadap wisatawannya itu bisa berbagai macam media yang digunakan. Misalnya apa? Yang paling gampang itu dimasukkan ke tiket. Tahu tiket? Ketika kita beli tiket wisata di loketnya gitu ya, itu di lembar tiket itu di bagian belakang biasanya suka ada tuh potensi bencana di daerah ini, kesiapsiagaannya seperti apa, mitigasinya harus bagaimana. Itu ada di balik tiketnya. Itu yang sudah standar ya. Kalau kalian detail coba lihatlah, ada biasanya. Atau misalnya ada kontak daruratnya. Ketika ada bencana dia harus menghubungi nomor sekian. Nah, itu bisa ada. Atau paling gampang lagi yaitu ditempatkan di tempat-tempat yang potensial bencananya, di tempat-tempat berkumpulnya, itu memasang poster yang cukup besar. Biar nanti wisatawan yang ke sana itu bisa membaca itu gitu. Atau kan di tempat-tempat yang memang sudah terkenal lama dia harus memakai guiding. Nah, itu nanti tugas guidingnya tersebut untuk menyampaikan ke wisatawannya terkait potensi bencana dan bagaimana cara untuk menyelamatkan dirinya ketika terjadi bencana di lokasi tersebut. Gitu. Untuk wisata-wisata khusus saya rasa harus pakai guiding. Kalau misalnya kalian mau naik Rinjani nih, untuk tahun sekarang ya, waktu dulu saya masih belum harus pakai guiding tahun 2013 ke Rinjani. Kalau sekarang kalian ke Rinjani itu wajib pakai guiding satu. Gitu. Dan guiding tersebut salah satu tugas pokoknya adalah menyampaikan. Rinjani itu potensi bencananya apa aja. Ketika kalian mau masuk ke sana, kalian harus mengetahui apa aja. Gitu kan? Ketika terjadi bencana, kalian harus kemana? Kalian harus ngapain? Nah, itu tugas guiding di sana. Ya, kalau mahasiswa geografi mah saya rasa tanpa ada seperti itu pun, ketika kalian mau masuk ke sebuah tempat wisata yang memang wisata alam, kalian harus membaca situasi gitu. Minimalnya baca-baca dulu lah di rumah sebelum berangkat. Kita mau ke Citumang nih, Pangandaran misalnya. Itu kan wisata alam ya, wisata air. Citumang yang pakai body rafting dan segala macam tuh. Itu kan berpotensi bencana air bah misalnya atau banjir bandang. Ya kalian kan di rumah baca-baca dulu. Oh, ketika hujan lebat, kita jangan turun ke sungai. Kita mendingan di atas aja ngopi. Kan bisa seperti itu. Antisipasinya kan gitu kan, yang sederhananya gitu. Atau ketika airnya mendadak keruh, kan Citumang itu kan dia jernih ya, gitu ya. Ketika airnya mendadak keruh, dia otomatis di atas itu terjadi hujan biasanya. Dan dia tinggal menghitung menit aja akan terjadi air yang besar gitu. Kalian itu harus udah naik ke atas. Gitu. Jadi ciri-cirinya memang ada. Dan ketika kita memang membacanya dari awal, kita mempelajari dari awal, mahasiswa geografi saya rasa mampu lah untuk itu. Ketika kita berangkat ke tempat tersebut, kita sudah tahu kita harus ngapain, kita harus bagaimana ketika memang bencana tersebut berpotensi terjadi. Gitu. Ya, Nisa. Barangkali seperti itu jawabannya untuk Mufidatun Nisa dari jawaban Pak Tio ya. Jadi mengenai upaya ataupun cara mengantisipasi ketika terjadi bencana di
tempat wisata itu harus seperti itu gitu. Jadi kita membutuhkan tour guide lah istilahnya seperti itu. Kemudian juga tadi penerapan poster yang jika kurang jelas ukurannya yang kecil itu bisa dibesarkan seperti itu di tempat wisata. Kemudian juga pada tiket masuk ke lokasi wisata tersebut bisa diterapkan mengenai info gitu. Ini potensi bencana apa nih yang akan terjadi jika hujan turun seperti itu mungkin, ataupun jika panas sedang membara nih di siang hari bolong. Kemudian tempat itu sangat-sangat tidak ada pohon ataupun apa, itu misalkan suhunya itu bisa mencapai berapa derajat misalkan. Nah, kan itu jika ada orang yang kulitnya iritasi ataupun perawatan kan itu bisa diantisipasi, mungkin seperti itu ya. Jadi sangat jelas sekali. Ya. Tambahan Kemudian, ya, Gilar ya. ya, Ada tambahan dari saya, seperti contoh di Jepang nih. Jepang itu adalah salah satu tempat yang memang resiko bencana gempa bumi dan tsunami-nya sangat tinggi. Kemudian dia sangat-sangat mengantisipasi terhadap kejadian tersebut. Salah satu contoh mitigasi secara struktural di sana itu kan ada big wall ya, disebutnya big wall atau tembok raksasa yang ada di setiap garis pantai yang berpotensi terjadi tsunami. Tidak semua garis pantai dipasang big wall juga. Yang garis pantai yang ada penduduknya lah biasanya gitu, biar mengamankan penduduk di sana. Dia itu big wall-nya bisa naik turun. Ketika di sini akan terjadi tsunami nih, dia naik garis si temboknya sampai berapa meter ke atas gitu ya, dan menghalangi tsunami datang. Kalau kalian lihat di YouTube banyak tuh videonya. Dia naik, tapi ketika nggak ada tsunami dia turun lagi. Jadi rata dengan pantai kembali. Itu yang strukturalnya ya, secara infrastruktur lah. Yang kedua, secara non strukturalnya, mitigasinya, yaitu dengan cara mengakses handphone. Saya pernah menyampaikan di beberapa kelas, di Jepang itu ketika ada gempa bumi ataupun tsunami, handphone mereka tuh langsung blank. Handphone mereka langsung blank dan akan ada langsung info bencana di sana. Lokasi Anda berpotensi terkena bencana tsunami, segera lari ke tempat ini gitu. Spesifik di sana. Jadi ketika ada yang sedang main Mobile Legends gitu kan, sedang ada yang nonton YouTube di HP-nya, ngedadak blank si HP-nya. Dan langsung ada info bencana di sana. Jadi masyarakat akan segera tahu dan segera lari ke tempat yang disarankan di info tersebut. Jaraknya hanya 3 menit setelah gempa terjadi. Gitu ya. Jadi setelah gempa, jarak 3 menit masuk info ke handphone bahwa di situ terjadi potensi tsunami misalnya. Jadi mereka akan keburu lari. Karena kan tsunami itu biasanya secara rata-rata dia datang sekitar 10 sampai 15 menit setelah gempa terjadi. Gitu ya, sampai ke bibir pantainya. Di Indonesia, nah ini di Indonesia, informasi datangnya itu kan dari alat pendeteksi tsunami yang di tengah laut tuh. Naik dulu ke satelit, dari satelit ke BMKG, ya kan? Dari BMKG ke BPBD, dari BPBD ke Pemda setempat, dari Pemda itu disaring dulu, dirapatin dulu. Ini umumkan jangan gitu ya. Kalau kalian pernah lihat film-film bencana itu, mereka sering konflik tuh di sana. Ada yang punya kepentingan apa, jangan diumumkan, nanti masyarakat takut misalnya gitu. Ada yang harus, kalau ilmuwan maka dia harus umumkan, karena ini berpotensi. Gitu. Di sana rapat dulu lama, sampai akhirnya diumumkan misalnya. Dan alhasil paling cepat di Indonesia itu dia 15 menit datangnya informasinya. 10 menit datang ombak, 15 menit informasi baru datang gitu. Kebayang, korban jatuh manten, istilahnya gitulah. Nah, alur-alur seperti itu memang di kita belum tertata secara rapi, dan hal tersebut sangat jauh tertinggal dari sistem yang ada di negara-negara maju, seperti di Jepang contohnya. Makanya di kita yang jatuh korban jiwanya ratusan ribu orang, yang di Aceh kemarin kan, di Jepang hanya 13 orang, 10 orang, 9 orang. Itu pun mereka yang memang notabene
orang-orang tua yang memang tidak ingin diselamatkan kalau di Jepang. Untuk lari pun susah lah, jung we dak diheula we keun we saya mah di dieu da geus bisa lompat misalnya gitu orang tuanya tuh ya. Nah, orang-orang seperti itu yang rata-rata menjadi korban. Kalau yang lainnya selamat. Mungkin itu. Itu terkait sistem ya. Oke, gila. Ya, Pak, mungkin ini ada penanya lagi. Ya. Dari Kisti, izin bertanya, kelemahan penanggulangan bencana di Indonesia itu teh apa saja sih menurut sudut pandang Bapak? Terima kasih. Jadi itu Pak pertanyaannya. Oke. Itu sebagian tadi terjawab ya dengan argumen saya yang terakhir. Di Indonesia itu peringatan tsunami itu datangnya 15 menit. Sedangkan ombak tsunami-nya itu datang antara 10 sampai 15 menit ke bibir pantai. Jadi itu memang secara sistem itu harus diperbaiki. Di Indonesia seperti itu ya. Yang kedua, di Indonesia itu alat simulasinya banyak yang dicuri. Alat deteksi tsunami yang ditempatkan di tengah laut itu banyak yang hilang gitu. Jadi nggak tahu tuh orang seperti apa yang nyuri alat seperti itu. Karena kalau dijual pun tidak akan laku, siapa yang akan beli gitu. Kecuali kalau di kilo, atau di kilo, besinya di kilo gitu, baru payu mungkin. Padahal alatnya, wow itu bisa miliaran gitu. Kalau dia menjual ke orang yang tepat. Tapi siapa yang mau beli kalau swasta kan? Pasti pemerintah juga yang belinya. Itu yang kedua permasalahannya. Yang ketiga, di kita tuh mitigasi yang menjadi kelemahan itu adalah pengetahuan masyarakat. Masyarakat banyak yang bertempat tinggal di tempat yang rawan bencana. Tapi mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait bencana yang berpotensi di tempat tersebut. Contoh, di daerah-daerah Garut Selatan itu banyak perkampungan yang berlokasi di kaki-kaki bukit. Di lembah-lembah bukit gitu ya. Kemudian itu berpotensi longsor yang pertama, yang kedua banjir bah, dan lain sebagainya. Itu mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk meminimalisir dampak tersebut. Misalnya daerah yang miring itu jangan dipakai untuk pertanian berat. Pertanian berat itu misalnya pertanian yang berair, contoh sawah dan segala macam. Tapi kan di daerah-daerah di kita banyak daerah-daerah miring itu dijadikan terasering sawah, sengketa dan segala macam. Itu potensi longsornya 2 kali lipat loh dari penggunaan lahan kering di daerah miring. Karena ada beban tambahan dari masa air. Gitu. Dan itu tidak rekomendasi sebetulnya untuk bencana longsor. Kemudian apalagi ya, di kita tuh yang jadi masalah yang keempat mungkin mitigasi bencana itu anget-anget tai ayam seperti yang tadi saya bilang. Ketika ada bencana baru di mana-mana ada kegiatan simulasi, alat-alat baru, ya kan, program-program penyuluhan segala macam. Di kita tuh seperti itu. 6 bulan aja setelahnya hilang semuanya. Dalam artian tidak ada lagi program dan segala macam gitu ya. Ada bencana lagi, baru ada lagi rame gitu kan, simulasi sebagainya. Bahkan di Pangandaran saya pernah wawancara waktu itu dengan beberapa responden. Saking seringnya simulasi di sana, kalau nggak salah 2 bulan sekali lah. Kadang-kadang ketika tsunami yang aslinya datang, itu mereka menganggapnya itu simulasi gitu. Hari-hari we ngopi gitu. Oh, simulasi meureun padahal tsunami gitu. Nah, simulasi yang terlalu sering pun jadi masalah sebetulnya. Jadi memang harus diatur temponya, waktunya yang memang pas sehingga masyarakat itu bisa membedakan mana tsunami yang asli, mana simulasi. Jadi ketika terjadi mereka tidak salah dalam hal menyikapinya gitu. Oke. Ya, banyaklah hal-hal yang memang di kita belum seideal mitigasi bencana yang ada di luar negeri misalnya. Nah, dalam hal infrastruktur aja, di Jepang kan banyak infrastruktur yang dia tahan gempa mau sampai 9 skala Richter pun dia tetap kuat. Jadi si gedungnya tuh goyang aja gini, terus tapi tidak rubuh gitu, hanya goyang saja. Di kita kan belum sampai ke arah sana, karena memang secara biaya yang dikeluarkan itu memang beberapa kali lipat harganya dari gedung-gedung biasa. Tapi kalau konsentrasi negaranya memang sudah ke arah keselamatan warganya,
Ya, itu bukan hal yang tidak mungkin walaupun biayanya mahal. Tapi di kita memang belum ke arah sana. Mudah-mudahan ada masanya lah kita ke arah sana. Itu ya. Kisti mungkin seperti itulah. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, mangga. Sami-sami. Ya, untuk memaksimalkan waktu, karena ini masih ada 9 menit, Pak. Ini kebetulan ada satu penanya lagi. Ya. Bernama Salma Khairunisa. Izin bertanya, terkait hal mitigasi bencana yang sudah dijelaskan, menurut Bapak bagaimana cara untuk memperkuat mitigasi bencana di masyarakat? Oke. Ya, Bu. Siap. Jadi dari Salma ya. Mitigasi bencana di masyarakat. Masyarakat Indonesia itu jangan salah ya, jangan disamakan dengan masyarakat yang ada di tempat di luar negeri sana. Secara pemikiran, kalau masyarakat Indonesia itu masih banyak yang memegang teguh adat istiadat biasanya. Gitu ya. Tapi saya tidak mengkerdilkan itu ya. Itu kekayaan budaya kita justru. Dan banyak dalam adat istiadat tersebut juga yang arahnya itu justru ke arah mitigasi loh. Seperti contohnya di Kampung Naga lah yang dekat di Tasik. Itu kan mereka menjaga apa yang disebut hutan larangan, ada hutan titipan. Itu tuh tujuannya apa? Kalau kita teliti secara seksama, itu tujuannya adalah untuk mempertahankan sumber mata air yang ada di sana. Biar ketika bencana kemarau terjadi, mata air itu tetap terjaga gitu. Tujuannya ke sana. Dipamalikeun kan, pamali jangan masuk ke hutan tersebut, pamali jangan masuk ke hutan tersebut, karena ketika kita melanggar kita akan sial 7 turunan misalnya. Itu kan kearifan lokal yang mereka jaga, ya tujuannya kan untuk meminimalisir dampak bencana kekeringan di akhirnya mah gitu. Itu harus digali lagi. Saya rasa di setiap wilayah pasti ada hal seperti itu. Terus yang kedua, ketika kita sebagai mahasiswa, kita kan hidup juga di masyarakat. Kita harus memposisikan diri untuk sharing dengan mereka. Tapi ingat, jangan menggurui. Gitu. Jangan merasa kita sebagai mahasiswa, mereka yang hanya lulusan SD, mereka yang hanya lulusan SMP, kita posisikan sebagai murid kita. Jangan seperti itu. Tapi sistemnya sharing saja. Jadi cara kita menyampaikan tentang kesiapsiagaannya, cara kita menyampaikan tentang mitigasinya ke masyarakat itu dengan cara sharing. Jangan diformalkan juga. Kalau diformalkan itu saya yakin masyarakat tidak akan mau gitu. Misalnya ada penyuluhan dari mahasiswa Unsil di kampung apa, mereka tidak akan datang kalau tidak ada bingkisan. Saya yakin seperti itu. Tapi cobalah door to door atau numpang di acara lain. Misalnya ada acara posyandu nih, mahasiswa Unsil masuk di sana. Ketika ibu-ibu lagi ngantri mau nimbang anak, kalianlah di sana ngobrol dengan mereka gitu. Bu, di sini tuh ada potensi bencana ini loh gitu. Tapi bencananya jangan bahasa akademik. Kalian menyampaikan stratovulkano misalnya. Geologinya di sini apa, morfologinya apa, mereka gak bakalan ngerti. Mereka akan ngebul gitunya, atau ngebul. Naon sih iya budak gitu ngomong naon sih, gak palingnya gitu kan. Ibu-ibu pasti ngomongnya gitu. Kita bicaranya yang sederhana aja. Bu, di dia teh aya pelongsoran ya gitu. Lokasinya di dia. Jangan sebut oh ini tanahnya andosol, litosol, naon. Oh, jangan seperti itu disebutnya. Tanahnya tanah berem we gitu. Tah ieu teh tanah berem teh longsorna tereh gitu. Ibu lamun bumina aya di handap ya kemang halih we mun tiasa mah gitu. Atau mun teu ngadamel dam tina tembok atau kumaha biar si rumah ibu teh teka longsoran. Nah, istilah bahasa-bahasanya seperti itu saja. Jadi ngobrol masuk dengan masyarakat, atau kalau yang laki-laki mah miluan ngaronda misalnya. Nah, ngobrol lah di sana gitu. Atau miluan kerja bakti, ngobrol lah di sana gitu. Jadi mereka tidak merasa sedang digurui. Mereka tidak merasa sedang diapalah gitu ya. Tapi pengetahuannya masuk di sana. Jadi perannya seperti itulah, memperkuat masyarakat di daerah tentunya terkait mitigasi bencana. Insya Allah bisa. Karena saya yakin setiap kalian sebagai mahasiswa di daerahnya masing-masing pasti punya punya derajat tersendiri lah di pandangan masyarakat dan cukup akan didengar.
Karena biasanya masyarakat akan menganggap mahasiswa itu sebagai orang yang berpendidikan tinggi, berbeda dengan dirinya. Gitu. Insya Allah akan seperti itu. Dicoba saja. Gitu ya, Salma ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, cukup jelas sekali. Tapi mungkin berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 20.26, sedangkan kita beres di 10.30, berarti masih ada 4 menit. Mungkin sedikit ulasan, jadi mengenai yang dibahas pada pertemuan kali ini, di acara kali ini, mengenai mitigasi yang secara singkatnya itu upaya untuk menanggulangi ataupun mengurangi resiko bencana, karena sejatinya kita sebagai manusia diberi akal dan juga pikiran. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk bagaimana menanggulanginya, kemudian juga cara dari penanggulangan itu harus seperti apa, harus disusun langkah-langkah yang seperti apa, kemudian siapa peran serta yang harus ikut berperan dalam penanggulangan itu, tidak lain dan tidak bukan ya kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya, seperti itu. Karena pada dasarnya suatu bencana itu tidak memilih siapapun orangnya, seperti tadi kata Bapak Tio, tidak ini dosen jadi tidak kena, tidak seperti itu. Jadi jika sudah kejadian bencana, maka semua akan terkena imbasnya. Oleh karena itu diperlukan oleh kita cara untuk menanggulanginya ataupun mengatasinya sebelum kejadian ataupun setelah itu, bagaimana untuk mengatasi kebencanaan tersebut, seperti mengurangi resiko gempa, misalkan dibangun bangunan tahan gempa, itu bisa saja seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Tio yang sudah memaparkan materinya. Turun Bapak ilmuna. Insya Allah, mangga sami-sami. Mungkin saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelaksanaan kegiatan hari ini telah selesai. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Gilar dan Sadayana, izin live. Iya Pak, atur nuhun Pak.